Lo pernah mikir nggak, kenapa investasi ruko yang dulu jadi primadona, sekarang malah bisa merugikan? Banyak orang yang dulu ngerasa aman, sekarang malah terjebak. Gimana bisa? Tenang, lo nggak sendirian. Gue paham banget perasaan lo, karena dulu kita semua mikir ruko itu investasi yang nggak mungkin rugi. Tapi, dengan perkembangan zaman dan perubahan pasar yang pesat, lo harus siap dengan perubahan besar. Nah, video ini bakal bantu lo paham kenapa investasi ruko bisa mati dan apa yang harus lo siapin buat menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Gue bakal kasih lo insight yang bisa lo pakai untuk menghindarin investasi bodong atau justru nguntungin lo di masa depan. Sekarang, lo perlu tahu, perubahan pasar itu bukan hal kecil. Perubahan pola konsumsi, kemajuan digital, dan perubahan ekonomi global itu semua ngefek langsung ke nilai investasi lo. Kalau lo masih nyerah sama cara lama, bisa jadi lo yang ketinggalan. Jadi, penting banget buat paham pasar sekarang dan tahu langkah apa yang harus lo ambil buat masa depan investasi lo. Lo pasti udah ngerasain kan, belanja sekarang udah beda banget dibanding dulu. Dulu, kita semua seneng banget keluar rumah, pergi ke mall atau ke ruko untuk beli barang. Itu adalah cara kita belanja. Tapi sekarang, kebiasaan itu mulai berubah. Semuanya jadi lebih praktis, lebih cepat, dan lebih nyaman. Apa yang dulu cuma bisa lo dapetin di toko fisik, sekarang udah bisa lo dapetin hanya dengan beberapa klik di ponsel. Dan lo nggak sendirian, ini fenomena global. Orang-orang sekarang lebih memilih belanja online daripada repot-repot keluar rumah. Kenapa ini penting buat lo sebagai calon investor? Karena kebiasaan orang yang berubah ini ngaruh langsung ke bisnis ruko yang selama ini lo kira bisa jadi tambang emas. Dulu, ruko yang lokasinya strategis bisa menarik banyak orang buat datang, beli, dan tentu aja lo dapat keuntungan dari sewa. Tapi sekarang, orang lebih suka belanja tanpa harus keluar rumah. Mereka lebih memilih belanja online. Ini bukan cuma tren sementara, tapi sebuah perubahan besar yang gak bisa lo abaikan begitu aja. Lo harus paham banget, dunia digital ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal perubahan gaya hidup. Orang-orang pengen segalanya cepat, praktis, dan tanpa hambatan. Mereka nggak mau buang waktu di jalanan, ngantri, atau bayar parkir di pusat perbelanjaan. Semua bisa dibeli lewat smartphone, bahkan sambil tiduran di rumah. Kalau lo masih mengandalkan ruko tradisional, tanpa ngelihat pergeseran ini, lo bisa jadi terjebak. Ini bukan berarti investasi ruko udah mati total ya, tapi lo harus lebih cerdas dan adaptif. Cari tahu di mana lokasi yang masih punya potensi dengan strategi bisnis yang paham digitalisasi. Kalau lo masih betah dengan cara lama, lo bakal ketinggalan. Itu kenapa lo harus punya mindset yang terbuka. Perubahan itu datang tanpa kita duga. Kalau lo nggak bisa ngikutin perubahan, ya lo bakal jadi korban. Jadi apa yang bisa lo lakuin? Mulailah berpikir lebih jauh. Lo harus belajar tentang tren belanja online dan bagaimana cara bisnis ruko bisa beradaptasi dengan teknologi. Jangan cuma sekedar fokus pada lokasi strategis, tapi pikirkan juga bagaimana lo bisa memanfaatkan potensi digital dan online untuk meningkatkan keuntungan dari investasi ruko. Jangan sampai lo ketinggalan, karena ini waktunya anak muda seperti lo untuk bergerak dan beradaptasi. Lo pasti udah sering denger kan, kalau investasi itu soal lokasi. Semua orang bilang, lokasi, lokasi, lokasi. Itu adalah rahasia terbesar dalam dunia properti. Tapi, lo pernah mikir nggak, lokasi yang dulu strategis bisa aja sekarang nggak lagi nguntungin? Ya, lo nggak salah dengar. Lokasi yang dulu rame, yang dulu banyak orang lewat, yang dulu selalu penuh dengan pengunjung, sekarang bisa jadi sepi, malah nggak ada orang sama sekali. Kenapa bisa gitu? Perubahan ini terjadi karena banyak faktor. Bisa jadi, dulu tempat lo beli ruko itu jadi pusat keramaian. Tapi sekarang, orang-orang mulai berpindah. Mereka cari tempat yang lebih nyaman, lebih mudah dijangkau, dan tentunya lebih relevan dengan kebiasaan mereka. Misalnya,
Daerah yang dulu ramai dengan banyak toko fisik, sekarang malah bisa jadi kawasan yang sepi karena orang-orang mulai memilih tempat yang lebih terhubung dengan dunia digital. Nah, ini penting banget buat lo sebagai investor. Jangan sampai lo terjebak dalam mentalitas lama yang hanya ngandelin lokasi yang udah dikenal. Dulu, mungkin orang harus datang jauh-jauh untuk ke tempat itu. Tapi sekarang, orang lebih memilih tempat yang lebih gampang diakses dan lebih relevan dengan kebutuhannya. Jika lo nggak paham perubahan ini, lo bakal kebingungan ngeliat kok ruko lo sepi, padahal dulu lokasi itu strategis banget. Lo harus mulai peka, mulai mikir jauh ke depan. Jangan cuma ngandelin tempat yang dulu rame. Lo harus bisa lihat tren ke depan, lihat tempat yang terus berkembang, yang aksesnya gampang, yang bisa jadi pusat pertemuan online dan offline. Ruko yang sekarang lo anggap terlalu jauh bisa jadi punya potensi yang lebih besar ke depannya. Jadi, apa yang harus lo lakuin? Mulailah cari lokasi yang punya potensi untuk berkembang lebih lanjut. Jangan cuma fokus pada apa yang lo lihat hari ini, tapi lihat juga apa yang akan terjadi di masa depan. Pikirkan apakah ruko lo terhubung dengan tren digital, apakah ada peluang untuk berkembang seiring dengan perubahan kebiasaan orang. Jangan terjebak pada lokasi yang udah tua atau mulai sepi. Lo harus terus bergerak, beradaptasi, dan mencari peluang baru. Lo pernah ngerasain nggak? Semakin lama lo punya ruko, semakin banyak biaya yang keluar. Gue yakin lo pasti nggak asing dengan kata biaya pemeliharaan. Kadang lo merasa kayak, kenapa sih kok biaya operasional makin membengkak, padahal gue udah berusaha maksimal? Itu adalah masalah yang sering banget dihadapi investor properti, terutama di dunia ruko. Biaya listrik, air, perawatan gedung, biaya keamanan, semuanya itu jadi beban yang seringkali nggak kelihatan. Apa yang lo pikirkan adalah, oh, ruko gue udah disewa, berarti gue dapat untung. Tapi, pernahkah lo hitung berapa banyak uang yang keluar hanya untuk merawat ruko lo itu? Nah, kalau lo nggak cermat, lo bisa kehilangan banyak uang hanya untuk biaya operasional. Itu yang banyak bikin orang terjebak dalam investasi yang nggak maksimal. Jangan anggap remeh biaya pemeliharaan ini. Ruko lo mungkin udah punya penyewa, tapi biaya operasional yang tinggi bisa makan habis margin keuntungan lo. Dan itu bisa jadi masalah besar. Lo mungkin mulai ngerasa, kok usaha lo nggak berkembang, padahal semua kelihatannya lancar. Itu karena biaya yang terus bertambah dan profit yang terus tergerus. Lo harus mulai sadar, semakin besar properti lo, semakin tinggi biaya pemeliharaannya. Bahkan, jika lo punya ruko dengan lokasi yang bagus dan penyewa yang bagus, biaya pemeliharaan yang tinggi bisa menguras seluruh keuntungan lo. Makanya, lo harus cerdas dalam menghitung semua pengeluaran. Jangan sampai lo merasa terjebak. Lalu, apa yang bisa lo lakuin? Pertama, lo harus lebih jeli dalam memilih properti. Jangan cuma mikirin lokasi atau potensi sewa aja, tapi pikirkan juga biaya operasionalnya. Cari tahu berapa besar biaya listrik, air, kebersihan, dan perawatan yang harus lo tanggung. Pikirkan juga cara-cara untuk mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, misalnya dengan memilih material yang lebih efisien atau memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Jangan sampai lo ngerasa rugi hanya karena lo nggak peka dengan biaya yang terus membengkak. Investasi itu bukan hanya soal dapetin keuntungan, tapi juga soal mengelola dan meminimalkan biaya yang keluar. Ingat, lo harus pintar mengelola segala sesuatunya, termasuk biaya pemeliharaan. Nggak ada investasi yang berhasil kalau lo nggak bisa mengontrol pengeluaran. Jadi, tadi kita udah bahas beberapa hal penting yang harus lo perhatikan sebelum terjebak dalam investasi ruko yang bisa jadi gak menguntungkan. Pertama, kita udah ngomongin tentang perubahan kebiasaan belanja yang sekarang lebih cenderung online yang bikin toko fisik jadi kurang diminati. Kedua, kita juga udah bahas soal lokasi yang gak lagi strategis yang dulu jadi andalan, tapi sekarang malah sepi dan gak relevan dengan kebiasaan konsumen yang udah berubah. Terakhir, kita ngobrolin soal biaya pemeliharaan yang tinggi yang seringkali menggerus margin keuntungan lo tanpa lo sadari.
Jadi, lo sekarang udah tahu kan, kalau lo pengen sukses dan gak terjebak dalam investasi yang gak menguntungkan, lo harus siap berubah dan beradaptasi dengan tren yang ada. Gak ada yang bisa lo harapin dari cara lama. Lo harus mulai peka sama perkembangan pasar, lokasi yang strategis, dan tentu aja mengelola biaya operasional dengan cerdas. Ingat, investasi itu bukan hanya soal dapetin keuntungan, tapi juga soal mengelola risiko dan siap dengan perubahan. Dunia ini terus berubah, dan kalau lo gak siap, lo bakal ketinggalan. Jangan sampai lo jadi orang yang cuma nyesel karena gak mau belajar dan beradaptasi. Karena kalau lo gak bergerak, lo bakal terhantam gelombang perubahan yang gak bisa lo hindari. Dan buat lo yang pengen lebih paham tentang cara-cara investasi yang lebih pintar dan cerdas, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasi. Di sini, kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana memanfaatkan peluang, memilih investasi yang tepat, dan tentu aja bikin keputusan yang lebih cerdas buat masa depan lo. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti bergerak. Masa depan itu buat orang yang siap, dan lo bisa jadi orang itu. Mulai sekarang, buat keputusan yang tepat dan siapin langkah lo untuk masa depan yang lebih cerah. Ingat, kita bisa lebih besar bersama.